yaitu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah wahyu, yaitu Al-Quran, yang memandu Nabi dan tentunya kita umatnya sebagai sumber ya dari kehidupan roh kita ya, sehingga kita di dalam menjalankan kehidupan ini berdasarkan bimbingan dari atau panduan dari wahyu. Di dalam turunnya Al-Quran itu ada masa fatroh. Masa fatroh itu masa jeda, masa jeda, masa wahyu itu berhenti sejenak untuk turun. Contoh seumpamanya di awal turunnya secara tartib ya, secara tartib nuzul, secara tartib urutan turun itu, yang surat yang pertama kali diturunkan itu adalah surat Al-Alaq, 5 ayat ya di dalam surat Al-Alaq. Kemudian setelah itu ada fatroh. Fatroh itu tadi saya sampaikan adalah jeda ya, jeda. Beberapa ahli tafsir mengatakan kurang lebih adalah 40 hari ya. Allah alam ya, tentu Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu ya, hakikat kebenarannya, tapi gila ada yang mengatakan demikian. Ada terjeda kurang lebih 40 hari atau 40 malam sejak turun 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, kemudian turun lagi, yaitu adalah awal-awal surat Al-Mudaththir. Ini adalah fatroh atau jeda wahyu itu belum turun ya, kurang lebih 40 malam. Setelah itu turunlah ya ayat atau surat itu secara berkesinambungan. Kalau kita bacakan seumpamanya secara urutan itu surat Ad-Duha yang kita bahas insyaallah, itu adalah surat secara urutan turun itu surat yang ke-11 ya. Kalau kita bacakan, surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq, kemudian Al-Qalam, kemudian surat Muzammil, kemudian surat Al-Mudaththir, kemudian surat Al-Fatihah, surat Al-Masad, surat At-Takwir, surat Al-A'la, surat Al-Lail, surat Al-Fajr. 10 surat ini secara terus menerus itu turun. Setelah itu terjadi jeda ya, terjadi jeda, sehingga ini artinya jeda yang kedua ya, jeda yang kedua Jibril terlambat untuk ya tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jatuh sakit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit. Disebutkan di dalam kitab Asbabun Nuzul yang dikarang oleh Imam As-Suyuti ya, di situ disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim tentang Asbabun Nuzul atau sebab diturunkannya surat Ad-Duha. Kami bacakan, diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim min hadisi Jundub radhiyallahu anhu qala istaka an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluh ya, merasakan sakit ya. Masya Allah, Nabi itu kalau tidak turun wahyu itu sakit Pak. Kita ini Masya Allah kadang nggak baca Quran sehari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan ya. Ramadan alhamdulillah masih ketemu insya Allah ya, buka kembali Al-Quran. Nabi itu baru disebutkan di sini ini, di dalam hadis ini, istakan Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yakum lailatan aw lailataini aw thalas, kurang lebih 2 atau 3 malam itu Nabi
beliau tidak qiyamul lail, ya. Tidak berdiri untuk qiyamul lail karena Nabi sakit. Kemudian datang faja'at imra'atun faqalat. Kemudian datang seorang perempuan. Kila ada yang mengatakan ini adalah Ummu Jamil. Ummu Jamil itu adalah istri dari Abu Lahab. Itu mengatakan, "Ya Muhammad, inni la arju ayyakuna syaitanuka qad tarakak." Wahai Muhammad, aku berharap setanmu itu benar-benar meninggalkanmu. Ini kan kurang ajar. Sudah Nabi itu sedih hatinya. Sumber ruh kekuatan hatinya itu adalah Quran ini tertunda turun. Itu faktor internal, belum faktor eksternalnya, celaan, hujatan dari lingkungan, termasuk Ummu Jamil ini yang berkata mudah-mudahan setanmu itu benar-benar tidak datang, maksudnya adalah Jibril. Kurang ajar toh. Jadi Jibril dianggap setannya. Karena itu tadi, karena kok tidak terdengar lagi Rasulullah itu membaca Al-Quran. Artinya wahyu tertunda turun. Orang-orang kafir Quraisy biasa Pak nguping itu dengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala membaca Al-Quran. Ini kok nggak ada suara bacaan Quran ini. Selanjutnya kita masuk di ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Al-ayat. Setelah celaan dari Ummu Jamil itu tadi, kemudian turunlah surat Ad-Duha sebagai bentuk tasliyah, sebagai bentuk hiburan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya. Jadi dikatakan oleh salah seorang ulama itu mengatakan bahwa sumber kehidupan yang Allah turunkan dari langit itu ada dua. Sumber kehidupan yang Allah turunkan dari langit itu ada dua. Yang pertama adalah sumber kehidupan untuk alam semesta, makhluk ini. Tumbuhan bisa tumbuh, kemudian bisa berbuah, makhluk hidup bisa hidup, yaitu mendapatkan sumber kehidupan yang turun dari langit yang namanya air hujan. Alhamdulillah ini tadi Allahumma shayyiban nafi'an roto. Terus kados disok mawon insyaallah. Terus alhamdulillah. Terus kemudian sumber kehidupan yang kedua itu adalah sumber bagi hati, bagi iman kita, yang juga Allah turunkan dari langit, yaitu adalah Al-Quran. Dengan membaca Quran kita akan menjadi tenang, menghidupkan. Kalau hujan menghidupkan alam, kalau Al-Quran itu menghidupkan ruh, menghidupkan ruh. Iman jadi tumbuh. Kehidupan seseorang pun menjadi lebih sempurna, lebih terarah, secara zahir dan batinnya. Dia tenang. Maka jika salah satu ini hilang, nggak ada hujan, nggak ada air, maka selesai dunia. Ataupun tidak ada Al-Quran, maka keraslah atau matilah hati
manusia. Wadduha wal laili idza saja, dimulai dari huruf sumpah. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sampaikan setiap ada sumpah itu mesti ada jawaban dari sumpah. Jawabannya apa? Wadduha, dan demi waktu duha, wal laili idza saja, dan demi waktu malam yang sunyi. Itu terjemah secara ya teks terjemahan. Jawabannya adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan tidaklah Rabbmu, wadda'aka itu meninggalkanmu Muhammad, wa ma qala, dan tidak membencimu. Sebelum kita masuk ke jawabul qasam, kita dalami sedikit tentang waktu duha dan waktu malam. Dua kondisi latarnya ya kehidupan atau kondisi Nabi ya saat itu. Waktu duha ini adalah waktu setelah syuruk mungkin ya. Jadi syuruk ya hina irtifa'us syams, jadi tatkala matahari mulai naik, belum siang ya. Jadi ada waktu malam ya, kemudian waktu fajar itu ya, kemudian ada waktu duha, kemudian waktu siang. Waktu duha ini semangat Pak, seseorang itu senang turu, senang isuk neh segera beraktivitas. Ada artinya waktu duha itu adalah ada harapan, ada motivasi, ada pergerakan ya, ada semangat ya, waktu duha itu. Setelah waktu malam, waktu yang sunyi, waktu sepi, Nabi merasa sendiri. Waktu malam ibaratkan adalah jedanya wahyu yang terputus tadi belum turun. Tapi tatkala masa gelap itu bukan berarti artinya tidak ada masa atau waktu duha. Jadi habis gelap terbitlah terang ya. Itu harapan. Jadi kalau malam seperti ini mungkin merasa sendiri dan seterusnya, jangan khawatir, besok masih ada waktu duha, ada harapan di sana. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah atas waktu duha, dan sesuatu yang dijadikan sumpah ini mesti punya keistimewaan. Segala sesuatu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang dijadikan sumpah itu mesti mempunyai keutamaan. Ya, nanti ada pembahasan yang lain tentu panjang pembahasannya. Di antaranya adalah waktu duha ini adalah waktu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala perang tanding ya antara penyihirnya Fir'aun itu dengan Nabi Musa. Itu juga di waktu duha, artinya waktu yang istimewa yang dipilih. Juga ada waktu malam yang kita ketahui waktu malam itu ada sepertiga malam yang terakhir. Tetap ada keistimewaan, walaupun malam merasa sendiri, merasa sepi, tidak ada teman, di sana ada waktu yang istimewa. Sepertiga malam yang terakhir, Allah nggak kemana-mana, justru Allah akan menemanimu di waktu yang istimewa itu, yaitu sepertiga malam yang terakhir. Ada huruf qasam atau sumpah, kemudian waktu duha yang dijadikan sumpah, yang bersumpah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaban dari sumpahnya atau penekanan kenapa Allah bersumpah,
ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini yang sebenarnya ingin Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad dan tentu kepada kita umatnya, bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkanmu. Ma wadda'aka. Secara struktur nih ada keserasian, keterpaduan setelah ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Surat Ad-Duha ada berapa ayat? Ada 11 ayat. Setelah ayat yang pertama dan kedua berarti masih ada 9 ayat. Nah, 9 ayat ini dibagi menjadi 3 poin. Ya, 9 ayat ini menjadi 3 poin, yaitu poin pertama 3 ayat, poin kedua 3 ayat, dan poin yang ketiga 3 ayat. Poin yang pertama atau 3 poin yang pertama itu berkaitan dengan an-ni'am al-mau'udah, nikmat-nikmat Allah yang dijanjikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada nikmat-nikmat yang itu belum, ya, bisa jadi belum, ya, atau sedang, ya, berlaku, atau nanti, ya, janji itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian 3 ayat di poin yang kedua itu berkaitan an-ni'am al-mawjudah, nikmat-nikmat yang memang sudah ada dan sudah diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga itu adalah poin yang ketiga, 3 ayat yang terakhir yang berkaitan dengan hukuk al-matlubah atau kewajiban yang berkaitan dengan moral dan sosial, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang ketiga, ya, ma atau jawabul qasam, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pertanyaannya, ma wadda'aka rabbuka. Wadda'aka artinya kan meninggalkanmu. Wa ma qala, dan tidak membenci. Tapi para ulama tafsir itu dibahas, wadda'aka ada kanya, wa ma qala kok tidak ada kanya, tidak wa ma qolaka. Itu dibahas. Jadi ini secara ini, ya, penjelasan dari para ulama. Ma wadda'aka, dan tidaklah Allah itu meninggalkanmu. Sekarang kita kalau analogi secara apa, kehidupan sehari-hari ini, berat mana meninggalkan atau ditinggalkan? Coba Pak, direnungkan. Berat mana meninggalkan atau ditinggalkan? Iya kan? Coba kalau kita renungkan itu, orang yang meninggalkan, dia punya alasan. Dia punya alasan kenapa dia harus pergi. Mungkin dia juga punya tujuan. Tapi bagi yang ditinggalkan, dia merasa ditinggalkan, dia merasa mungkin tidak dianggap, atau merasa dihinakan. Berat Pak orang ditinggalkan itu, ya.
Lah, kondisi Nabi itu merasa demikian gitu loh. Ya. Maka ya jangan meninggalkan orang-orang yang mencintai kita gitu maksudnya. Ya, karena ditinggalkan itu berat. Ya, ditinggalkan itu berat. Ya. Merasa tidak dihargai, ya. Dan seterusnya itu rasa orang yang ditinggalkan. Wa ma qala, dan tidaklah Allah membenci, tapi tidak pakai ka, tidak pakai mu, dirimu Muhammad, tidak. Karena kasih sayang dan cintanya Allah itu sangat besar kepada Nabi Muhammad. Orang yang sangat mencintai tidak mungkin ada kata benci. Wongi lek wis orang tua sama anak, coba Pak, opo wis liburan sekolah, mungkin yang dari luar kota yang mondok, yuk gak enak, yuk enek-enek nih jenenge wong tuwa. Nggih betul. Gak ada benci kepada anak, nggak ada. Karena memang orang tua sama anak itu punya hubungan khusus mereka. Ada pantulan antara satu dan yang lain. Terlebih Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjaga kehormatan dan perasaannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi merasa ditinggalkan, ma wada'aka, aku Allah tidak meninggalkanmu. Tapi tatkala bicara dengan benci, Allah tidak menambahi kamu karena tidak pas, tidak sopan, tidak hormat, tidak ada penghargaan. Jika orang yang benar-benar, kalau kita analogikan dalam kehidupan sehari-hari, adalah orang yang betul-betul mencintai, mesti tidak ada kata benci. Ya, itu dibahas oleh para ulama. Ini adalah kelembutan cinta Allah ya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah tahu betul kondisi Nabi saat itu, faktor internal, psikologi, belum tekanan secara eksternal, maka wahyu pun, kalimat pun turun sangat menjaga perasaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kaitkan dengan hal ini itu di dalam surat Al-Anfal, itu di ayat yang ke-26, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wadhkuru id antum qalilan mustad'afuna fil ard. Ingatlah ketika kalian itu jumlahnya masih sedikit dan tertindas di bumi, fa'awakum, maka Allah memberi kepada kalian tempat yang aman, wa ayyadakum binasrihi, dan Allah menolong kalian dengan pertolongannya, warzuqukum minat thayyibat, warazaqakum minat thayyibat, dan Allah memberikan rizki kepada kalian. Surat Al-Anfal ayat 26. Jadi yang sekarang mungkin di fase baru membangun rumah tangga, di fase yang barangkali masih memulai usaha kecil, nggak usah berkecil hati. Karena setelah kalimat qalil, panjenengan nanti bisa cek di ini kalau kita tadabbur. Sebenarnya temanya tema keumatan ya sebenarnya, tapi kita juga bisa ngambil istifadah ya di dalamnya. Jadi tatkala antum qalil, orang itu kalau masih sedikit, usaha masih kecil dan seterusnya, itu biasanya kan banyak orang yang tidak reken, Pak. Ngenyek gitu loh. Ya namanya baru ngerintis kan begitu. Tapi jangan khawatir. Ya. Fa'awakum, maka Allah nanti akan menolong, Allah akan menjaga. Dengan apa? Binasrihi, gitu loh. Pertolongan, warazaqakum, dan Allah memberikan rizki ya. Setelah sedikit nanti ada penjagaan, ada pertolongan.
pertolongan, ada rezeki yang baik. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan ya mau bersyukur. Sebagaimana dulu kaum Muhajirin itu dulu ya sedikit kecil ya, kemudian dimuliakan di Madinah yang akhirnya menjadi kejayaan kaum muslimin. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagimu daripada minal ula. Itu maksudnya ad-dunya, dan akhirat itu lebih baik. Minal ula ai ad-dunya, negeri akhirat itu lebih baik dari dunia. Di dalam tafsir Ar-Razi itu disebutkan dengan cara apa diketahui bahwa akhirat itu lebih baik bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka jawabannya, al-akhiratu khairul laka yajma'u indaka ummataka, bahwa akhirat itu lebih baik itu karena nanti ini diantara penafsiran di dalam tafsir Mafatihul Ghaib diantaranya. Jadi kebahagiaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di akhirat itu tatkala bisa melihat umatnya itu berkumpul di sekelilingnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti anak-anaknya. Kok ada kalimat seperti anak-anaknya? Karena di dalam salah satu ayat disebutkan wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu ya kaum mukmin ya, kaum muslimin. Maka Nabi diibaratkan juga sosok seperti ayah, kalau istri-istri Nabi itu diibaratkan adalah ibu-ibunya kaum mukminin. Maka kesenangannya Nabi tatkala anak-anaknya atau umat-umatnya berada di sekeliling beliau, sebagaimana orang tua secara biologis itu akan senang bahagia jika anak-anaknya itu dalam Quran disebutkan menjadi qurrata a'yun. Maka doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi orang tua itu tetap merasa sedih, merasa susah walaupun berada di surga yang paling tinggi tatkala dia tidak bertemu dan melihat anaknya. Ya. Makanya nanti ada pembahasan di surat At-Tur, barang siapa yang punya iman dan amal soleh, sepenting imannya itu sama walaupun amalnya berbeda antara orang tua dan anak, itu oleh Allah Subhanahu wa taala disusulkan dan disejajarkan dengan orang tuanya, karena untuk menyempurnakan kebahagiaan orang tua. Asal imannya sama ya. Orang tuanya sedih kalau nggak ada anaknya. Surga begitu indah, begitu luas, segala macam kenikmatan dibentangkan, tetapi tidak ada anak, susah. Maka dalam surat At-Tur ya ayat 21 kalau tidak salah itu, maka disitulah Allah akan susulkan anak, bukan saja anak, bahkan anak cucu mereka, asal memiliki keimanan yang sama walaupun amalnya berbeda, untuk menyempurnakan kebahagiaan orang tua. Masya Allah. Walal akhiratu khairul laka, walal akhirah khairul laka, wal akhiratu khairul laka, tidak, dan akhirat itu lebih baik bagi lakum, bagi kalian. Tidak dikatakan demikian, tapi pakai ka, maksudnya adalah ini khusus bagi Nabi Muhammad. Kalau dikatakan
dikatakan kum bagi kalian semua, ya tentu umat-umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, ya kan umatnya Nabi kan tidak semuanya taat, ya. Maka disebutkannya tidak juga yang paling taat, ya. Artinya bagi yang masih belum maksimal di dalam ketaatan, beribadah, beramal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu punya waktu mereka untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Ya, demikian dijelaskan di dalam tafsir Mafatihul Ghaib. Ya. Jadi Nabi itu masya Allah sangat cinta, sangat sayang sekali atas kebaikan umatnya, ya, kebaikan umatnya. Ini asal hadis yang panjang, tidak usah. Selanjutnya, alam yajidka. Sebelum itu, wa wajadaka dhalan fahada. Sampai mana tadi, Pak? Ma wada'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan segera Allah yu'tika itu artinya memberi, ya. Memberikan kepadamu sampai engkau ridho, sampai engkau puas. Apa pemberian Allah Subhanahu Wa Taala? Hiburannya Allah. Makanya diantaranya surat Al-Kautsar. Ya, inna a'tainakal kautsar itu juga termasuk surat-surat atau ayat-ayat hiburan bagi Nabi. Terus kemudian alam nasrah laka sadrak itu juga ayat-ayat atau surat yang berkaitan dengan hiburan kepada Nabi. Jadi Nabi itu diberikan, di antaranya adalah telaga Kausar. Nabi diberikan istana yang megah. Jadi nikmat sampai Nabi itu ridho, sampai Nabi itu puas. Sebagian ulama menjelaskan kepuasannya Nabi itu adalah di antaranya, para ulama menjelaskan bisa memberikan syafaat kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ning akhirat ini Nabi saya mikir umatnya ini gitu, Pak. Kadang-kadang masa Allah kalau panjenengan ini lali kan kanjeng Nabi. Padahal Nabi sampai ridho, sampai sak ridho piye, sak puasmu piye, bisa memberikan syafaat kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya mudah-mudahan kita ini termasuk umat yang diakui oleh Nabi kalau kita ini adalah umatnya. Ya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, terus baru alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mendapatimu Muhammad dalam keadaan yatim? Fa'awa, tapi Allah masih menjaga, Allah masih melindungi. Okay. Nabi tatkala yatim itu diasuh, ya, dalam kandungan kan, ayah beliau kan sudah wafat, ya. Kemudian setelah beliau lahir kurang lebih umur 6 tahun ganti ibunya, ya, wafat, dijaga oleh kakeknya, ya, Abdul Muthalib wafat, kemudian dijaga oleh pamannya Abu Thalib. Bukankah engkau Muhammad ini adalah nikmat yang sudah ada, yang sudah Allah berikan kepada Nabi, dan ini bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan, ya, sedikit pun. Ya. Jadi tatkala Nabi yatim itu tetap saja Nabi ada yang mengayomi, Nabi ada yang melindungi. Nah, hal itu coba kita turunkan, ya.
terkadang kita mungkin merasa sepi, ya merasa sunyi, merasa ditinggalkan, kecewa dan seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu terkadang memberikan keajaiban-keajaiban, mengirimkan seseorang, baik teman, saudara, yang kemudian membantu ya dengan wasilahnya itu urusan kita. Itu cara Allah ya, menurut rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam menjaga hambanya ya. Jadi tenang saja kalau istilahnya yang meninggalkan itu manusia ya, karena bukan yang menciptakan manusia. Nah, itu yang paling penting sudut pandang tauhid ya. Wa wajadaka dhalan fahada, wa wajadaka dhalan fahada. Ada beberapa penafsiran ya. Jadi kata dhalan, Allah menemukan Nabi Muhammad dalam keadaan dhalan. Kita ambil pendapat ya, salah satu penafsiran ini kalau tidak salah ya, penafsiran dari Ibnu Abbas ya. Marwiya an Ibnu Abbas wal Hasan wal Dhuhab wa Syahri ibnu Hausyab wa wajadaka dhalan. Ini tafsir Ar-Razi. An ma'alimin ni'mati wa ahkamis syariah. Jadi Nabi itu dikatakan dhalan ya, Nabi bingung, masih bingung. Bingung apa? Bingung Nabi itu karena belum paham tentang hukum, belum paham tentang syariat. Ya. Ini disebutkan di dalam tafsir Ar-Razi. Ada yang menafsirkan juga itu dikatakan dolan itu karena lingkungannya. Jadi lingkungannya yang tidak kondusif. Kalau Nabi itu secara lahir batin, bahkan hatinya Nabi saja bersih Pak, karena dicuci oleh malaikat Jibril 2 kali dengan air Zam-Zam. Nabi itu lahir batin itu bersih ya, suci, dan selalu mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini ya dalam perjalanan hidup ini kan ya akeh menggak-menggoe. Alhamdulillah masih ketemu Masjid Ar-Rahmah ya, alhamdulillah ya. Wa wajadaka dhalan fahada ya, maka Allah memberikan hidayah, yaitu hidayah Al-Qur'an ya. Bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan kami Allah mendapati engkau Muhammad ailan itu fakiran. Ya, Nabi dalam keadaan fakir. Nabi dalam keadaan fakir. Fa'aghna, maka Allah mengayakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengayakan? Jadi Nabi itu ada kitab Pak, nanti itu kitabnya judulnya Amwalun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, harta-harta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau sumber kekayaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu disebutkan juga di dalam riwayatnya, Nabi itu kalau sodako, kalau beliau berinfak itu karihil mursalah, seperti angin yang berhembus, saking dermawannya beliau gitu loh. Artinya tidak mungkin Nabi tidak punya harta, Kak. Bagaimana beliau akan berinfak, beliau akan berderma ya kan, kalau beliau tidak punya harta. Tapi dalam kondisi atau waktu-waktu tertentu memang Nabi itu dalam keadaan fakir gitu lah ya.
Jadi jangan difahami Nabi itu hidupnya itu suworo terus melarat terus begitu, nggak demikian ya, nggak demikian. Jadi yang pertama adalah Allah memberikan kekayaan kepada Nabi ini yang sifatnya mal ya, sifatnya materi ya, yaitu dengan hartanya Khadijah radhiyallahu anha. sedikit ya, setelah Khadijah wafat ya, kemudian ya Allah mencukupinya dengan hartanya Abu Bakar ya, Nabi itu dicukupi dengan hartanya Abu Bakar. Makanya nanti itu kalau kita, Masya Allah, Quran itu kalau kita tadabbur ini surat Ad-Duha, sebelum surat Ad-Duha surat apa? Ayo coba surat Al-Lail ya, surat Al-Lail. Ahli tafsir mengatakan surat Ad-Duha itu adalah surat Muhammad, sedangkan surat Al-Lail itu adalah surat Abu Bakar. Saking dekatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar, seolah tidak ada wasilah komunikasi di antara keduanya. Jadi komunikasinya kadang kita mungkin komunikasi titip tulung sampai no kan gitu, berarti kan jurung hidup tenan, soalnya masih ada wasilah. Tapi Al-Lail sama Ad-Duha secara tertib berurutan karena nanti ada ayat yang berkaitan dengan Abu Bakar. Maka sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa surat Al-Lail itu surat Abu Bakar dan surat Ad-Duha itu adalah surat Muhammad, menunjukkan kedekatan ya dua orang sahabat ini ya, dan kedudukannya di hadapan Allah yang paling tinggi itu adalah Nabi Muhammad, kemudian setelahnya itu adalah Abu Bakar. Sebagai penutup di akhir di akhir itu di 3 ayat yang terakhir setelah Allah menjelaskan tentang janji yang sifatnya mau'udah, nikmat-nikmat yang sifatnya dijanjikan, kemudian adalah nikmat-nikmat yang maujud yang ada tadi, seperti penjagaan Allah tatkala yatim, kemudian petunjuk Allah, kemudian kekayaan ya atau kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir 3 ayat ini berkaitan dengan moral, berkaitan dengan sosial, tuntutan bagi Nabi Muhammad dan kita umatnya. Setelah Allah memberikan janji, Allah memberikan nikmat yang sudah banyak Allah berikan kepada kita, maka kita punya tanggung jawab hak kepada orang lain. Fa'ammal yatima fala taqhar, maka jangan kamu hardik itu anak yatim. Wa ammas sa'ila fala tanhar, adapun orang-orang yang meminta-minta itu jangan kau hina ya, jangan kau rendahkan. Para ulama di ayat wa ammas sa'ila fala tanhar itu menjelaskan bahwa menjaga perasaan orang lain itu adalah sedekah. Ya. Allah tidak memerintah wa ammas sa'ila fa'uti, adapun orang-orang yang meminta maka berikanlah, tidak, Allah tidak memerintahkan begitu. Tetapi jangan engkau hinakan, artinya kita diperintahkan lek gak iso menehi wi jogonen perasaannya, jaga perasaannya. Ya mohon maaf, kadang itu orang itu Masya Allah koyok gak bakal mati ya kadang ngomong ya, wes jangan karuan. Padahal ada tetangga, mungkin ada orang yang di sebelahnya yang itu dia tersakiti dengan mungkin dengan sikapnya, dengan adabnya, dengan kegaduhan yang dia ciptakan. Maka para ulama tadi kami ulang, yaitu orang yang menjaga perasaan orang lain itu seperti orang yang bersedekah. Dalilnya surat Ad-Duha wa ammas sa'ila fala tanhar, kemudian wa amma bi nikmati rabbika fahadis, kemudian berkaitan dengan nikmat-nikmat Allah itu fahadis, maka sampaikanlah. Kita disuruh bersyukur,
kita disuruh mensyukuri nikmat-nikmat, tahadus bin nikmat. Jadi tatkala kita melakukan sebuah amal soleh, tatkala kita mengeluarkan umpamanya sebagian dari harta kita, itu balasannya itu tidak mesti 100 malih 200 malih 600 malih 700, gak ngono logikanya. Tapi Allah itu tatkala kita melakukan sebuah kebaikan, amal umpamanya sodako, itu kadang balasannya itu kesehatan. Allah memberikan kesehatan. Anak-anaknya alhamdulillah sehat-sehat, usahanya lancar dan seterusnya, keluarganya bahagia, harmonis. Jadi tidak mesti perkalian, tidak mesti keperkalian. Itu adalah bentuk-bentuk nikmat. Maka nikmat-nikmat itu harus kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur maka Allah akan menambah, dan syukur ini adalah bentuk sebagai wadah Allah akan menambah nikmat-nikmat yang belum ada, sekaligus menjaga yang sudah ada. Wallahu a'lam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wa jazakumullahu khairan katsiran. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.